Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, patutlah kiranya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankanlah khatib menyampaikan satu riwayat. Ketika itu Rasulullah SAW seperti biasa beliau menyampaikan nasihat, menyampaikan tausiahnya di hadapan para sahabat. Yang dengan tausiah Rasul tersebut, di antara para sahabat hampir sebagian besar meneteskan air matanya, tergetar hatinya. Yang menarik dari riwayat ini, di ketika para sahabat itu meneteskan air mata karena demikian menghayati apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah tersebut, ada salah seorang sahabat yang ia sama sekali tidak tersentuh hatinya dengan nasihat yang dahsyat tersebut. Dan yang menarik, sahabat ini kemudian mengadukan permasalahan itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, asku ilaika qaswatal qalbi. Ya Rasulullah, kenapa kiranya ketika tadi Anda memberikan satu nasihat, para sahabat-sahabat yang lain demikian bisa meresapi dan merenungkan apa yang engkau sampaikan, sedangkan tidak demikian dengan aku? Kenapa dikala semua para sahabat bisa meneteskan air matanya, tergetar hatinya ketika mendengar nasihatmu ya Rasulullah, kenapa ini tidak berlaku dalam diriku? Kemudian Rasulullah yang bijaksana ini memberikan satu jawaban dengan tanpa memvonis si penanya tersebut. Rasulullah tidak kemudian memberikan satu vonis karena engkau terlalu banyak dosa. Maka seperti itulah akhirnya ketika sahabat yang lain itu menangis mendengar apa yang aku sampaikan, engkau tidak bisa menerima hidayah-hidayah kebenaran. Nabi tidak seperti itu. Tetapi kemudian beliau menyampaikan secara kronologis, memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan dari sahabat tadi. Rasulullah kemudian bersabda, jumudul aini qaswatul qalbi. Orang itu akan sulit meneteskan air matanya karena hatinya yang keras.
Karena hati yang keras ini tidak akan mempan nasihat kebenaran. Sungguh pun yang disampaikan itu adalah firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah yang mulia. Bagi orang yang hatinya keras, maka nasihat itu tidak akan bisa tembus ke dalam relung-relung hatinya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu. Ayat 6 dan ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja engkau beri nasihat ataupun tidak, mereka tidak bakal beriman. Kenapa? Karena sudah khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala sudah mengunci mati hatinya, sehingga nasihat kebenaran itu tidak akan ada manfaatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan nasihat beliau, wa qaswatul qalbi min kasrati dunub. Dan orang itu hatinya akan keras, akan sulit menerima nasihat-nasihat kebenaran. Sebabnya adalah karena terlalu banyak dosa-dosa dan kesalahan yang ia lakukan yang tidak segera dia taubati. Ketika orang itu berbuat dosa dan kesalahan, dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi hati yang keras. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza ahta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia berbuat kesalahan dan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di dalam hatinya. Yang kalau noda hitam ini tidak segera dibersihkan, secara terus-menerus semakin banyak noda-noda yang menempel dalam hati itu, maka hatinya akan menjadi keras karena perbuatan dosa dan kesalahan. Wa kasrati dunub nisyanul maut, kata Rasulullah. Dan orang itu akan gampang sekali berbuat dosa, bahkan tanpa merasa bersalah dari dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Dengan enteng saja dia melakukan perbuatan salah dan dosa. Sebabnya adalah karena nisyanul maut, karena dia lupa akan datangnya kematian. Orang itu kalau sudah lupa mati, maka dia itu akan menghalalkan segala cara untuk meraih kesenangan dunia ini. Kalau perlu mengorbankan teman, sahabat, kalau perlu mendolimi orang lain, dia tidak takut. Karena apa? Lupa kematian. Lupa bahwa semua perbuatan kita di dunia ini akan mendapatkan al-jaza, akan mendapatkan balasan. Maka orang yang sudah lupa terhadap kematian, tidak heran kalau dia akan gampang sekali melakukan perbuatan salah dan dosa. Dia melakukan korupsi, merasa tenang karena tidak ada orang lain yang tahu. Dia terlupa bahwasanya harta yang dia korup itu justru akan menjadi tanggungan dia nanti ketika sudah meninggalkan dunia ini. Semakin banyak harta yang dia korup, maka semakin berat tanggungan yang harus ia terima. Tetapi karena lupa mati, dengan enteng saja dia melakukan perbuatan itu. Apalagi sekarang ini di masa-masa politik ini, orang gampang sekali menipu orang lain, menghalalkan segala cara demi pangkat dan jabatan, yang ternyata itu semua toh nanti juga tidak akan dibawa mati. Maka dzikrul maut, mengingat kematian ini, merupakan resep kita untuk berhati-hati dari perbuatan salah dan dosa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan nasihat beliau. Orang itu menjadi lupa akan kematian, wa nisyanul maut, sebabnya adalah karena hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia, sehingga dunia ini akan melalaikan dia dari kematian. Ditutup hadis ini dengan sabda beliau, wa hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Dan orang terlalu cinta kepada dunia itulah yang merupakan pokok pangkal dosa. Kalau orang itu sudah terlalu cinta kepada dunia, maka dia akan lupa kematian. Kalau lupa mati, dia akan gampang berbuat dosa dan kesalahan, sehingga hatinya pun menjadi hati yang keras. Maka dengan demikian marilah kita dalam hidup dan kehidupan di dunia ini betul-betul berhati-hati, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Namanya manusia memang tidak ada Bapak para jamaah yang bisa melepaskan dirinya dari perbuatan dosa. Tetapi paling tidak kita senantiasa dalam keseharian kita berupaya dan berusaha untuk membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan itu dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ketika nanti kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia ini, kita termasuk orang-orang yang terampuni dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Kalau ada yang benar, semua dari Allah, mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, semua karena keterbatasan kami, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahis salihin. Allahumma salimna ya Allah min fitnati hadhihi zaman. Allahumma salimna ya Allah min fitnati hadhihi zaman. Allahumma salimna min fitnatil qabri wa adabah. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna